Baik, baik Ibu luar biasa sekali. Terima kasih atas jawabannya ya. Jawaban yang sungguh sangat edukatif ya Bu ya. Pertanyaannya yang tentu sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak. Kita akan beralih ke sesi selanjutnya. Ini masih ada pertanyaan satu lagi ditujukan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Arianto. Saya persilakan kepada Anda Marlinang Sihiti dari instansi SMPN 1 STUJ. Sudah hadir? Halo Mbak. Ya, kita masih menunggu penanya kita, yaitu Ibu atau Mbak Marlinang Sihite dari instansi SMPN 1 STU JH. Halo. Iya, halo. Halo, iya. Halo, Halo, iya. Ibu. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Baik, silakan untuk pertanyaannya diajukan kepada narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Arianto Tinambunan SPMSI. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak ya atas kesempatannya. Pertanyaan saya begini buat Bapak Arianto. Beberapa minggu yang lalu aplikasi Telegram saya di cloning oleh orang jahat ya kita bilang. Waktu itu memang dia nelfon saya, lalu dengan polosnya, karena saya sering ikut lomba-lomba, jadi dia sepertinya memang melakukan tindakan scam ya. Nah, jadi saya tertarik dengan tawaran hadiah yang dia ajukan gitu. Lalu saya memberikan informasi kode yang dia minta yang setelah dikirimkan ke handphone saya. Dan akhirnya ya memang saya jadi korban apa namanya penipuan. Dia menawarkan banyak penanaman saham ke teman-teman saya. Nah, jadi saya tidak sadar bahwa Telegram saya itu sudah di-cloning oleh si penjahat itu. Nah, jadi apa tindakan saya? Lalu, maaf, ada beberapa teman yang menghubungi saya mengenai saham yang saya tawarkan itu, penanaman saham itu. Lalu saya bingung, itu saya nggak pernah ikut penanaman saham dan saya tidak ada menawarkan ke orang. Lalu saya sadar, saya buka Telegram saya dan memang benar ada berita. Lalu apa tindakan saya, Pak? Apakah saya harus apa namanya menghapus Telegram saya dulu, membuat akun yang baru atau bagaimana Pak? Agar Telegram saya ini bisa aman gitu dan tetap aktif. Terima kasih. Baik, Pak Arianto bisa silakan untuk langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Mbak Mega. Terima kasih Ibu Marlina Sihite. Juan-juan, Bu. Jual-jual Pak. Baik. Nah, kejadian yang seperti ini sudah sering terjadi ya. Tapi lebih banyak pada pengguna WhatsApp. Baru-baru ini keluarga saya juga ada WhatsApp-nya diambil alih. Sehingga seperti yang kita sering dengar, kalau tadi Ibu Marlina itu dikirimin apa namanya iklan semacam kalau ini diminta dikirimin uang begitu ya, sehingga gimana? Korban dijanjikan ya iklan lah paling tidak ya. Ditelepon langsung Pak. Ya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan begini, apakah si penipu lah kita sebut ya, si penipu tadi menggunakan nomor telepon Telegram Ibu atau akun lain? Telegram nomor Telegram saya, Pak. Nomor Telegram itu kan nomor handphone kita ya? Iya, benar. Berarti apakah diambil alih nomor handphone itu berarti ya? Sepertinya bukan diambil alih, saya tak bisa pakai, Pak. Sepertinya di cloning gitu, Pak. Enggak, kalau di WhatsApp itu kan di cloning orang ketika nomor handphone kita diambil alih. Sehingga kode OTP, ya ini terkait dengan kode OTP, itu diambil alih. Nah, salah satu cara untuk mengambil ini semua adalah dengan memverifikasi Telegram itu sehingga kode OTP itu akan di-SMS ke nomor Telegram kita. Oh gitu. Caranya gimana, ya, Pak? Ya, kita
kan ada itu fact itu di Telegramnya. Nah, Nah, kita konfirmasi bahwa nomor kan SIM card Telegram kita itu nomor handphone ibu itu kan ibu kuasai ya, bukan dikuasai oleh si penipu tadi. Nah, ini kita verifikasi lagi bahwa nomor Telegram kita itu cuma satu, ini yang benar gitu. Oh, gitu ya Pak. Itu yang Melalui aplikasi. Betul. Melalui aplikasinya ya Pak. Aplikasi Telegram. Ini untuk teman-teman yang lain pengguna WhatsApp, hal yang sama seperti ini karena ini sering terjadi. Mereka bingung pada umumnya, sangat bingung, langsung panik ya, bahkan langsung mengganti nomor WhatsApp-nya. Padahal itu tidak perlu. Nah, itu. Tidak perlu. Gitu Jadi ya, yang perlu kita lakukan adalah sepanjang SIM card kita yang kuasai ya, ini berbeda ya perlakuannya ketika SIM card kita yang menguasai, itu bisa kita pulihkan dengan cepat. Kecuali kalau SIM card-nya dikuasai oleh orang lain. Nah, ini perlu kita tahapan harus ke vendor penyedia SIM card. Bahwa SIM card itu hilang atau apa sehingga kita kuasai dulu. Ya Pak, ya Pak. Ya, itu kalau udah seperti ini kejadiannya, kalau sama kita SIM card-nya ini kita verifikasi lagi Pak. Hanya ke WhatsApp-nya, ke Telegram-nya sehingga nanti akan dikirim kode OTP, one time password. Nah, ini jangan sampai dikuasai orang lain lagi. Ketika kode ini kita masukkan lagi ke aplikasi itu sudah kita kuasai lagi kembali. Baru hati-hatilah jangan sampai di scanning lagi. Itu Bu, saran saya. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Baik Pak, terima kasih Pak. Juan-Juan, Banta Karina. Juan-Juan. Terima kasih Bu Mbak Mega. Ya. Baik, luar biasa sekali. Ini ilmu baru ya untuk kita ya. Artinya ketika kita mengalami hacking atau merasa bahwa ada duplicating di akun kita, itu nggak harus selalu buru-buru untuk ganti nomor ya Pak ya. Melainkan ada cara lain selain mengganti nomor ya. Tuh, sepanjang kita kuasai SIM card kita itu ya. Betul. Kalau SIM card-nya nggak kita pergi ke vendor. Nomornya tetap gitu. Yang penting kita pulihkan, itu namanya pemulihan istilahnya. Oh, oke. Baik, luar biasa sekali. Ini memang gunanya ketika kita registrasi menggunakan KTP ya Pak ya. Jadi memastikan bahwa kepemilikan nomor ini memang punya kita sehingga kita memiliki kendali penuh terhadap nomor kita sendiri. Baik, luar biasa sekali Pak Arianto. Terima kasih banyak atas jawaban yang sungguh luar biasa, memberikan insight baru tentunya untuk kita semua yang pada pagi hari ini sudah hadir. Baik, rekan-rekan sekalian, Ibu dan Bapak yang masih hadir, kami informasikan bahwa nanti juga kami akan mengumumkan 6 orang yang mendapatkan imani. Tadi sudah ada 4 penanya yang kita pastikan sudah mendapatkan imani. Dan selanjutnya kita akan beralih untuk bincang inspiratif terlebih dahulu bersama dengan KOL kita yang tadi sudah sebelumnya saya sapa di awal dan saya akan sapa kembali. Halo Mbak Rani Tianurlita. Halo Mbak Rani, suara saya sudah dengar dengan baik? Baik, kita masih menunggu Mbak Rani ya. Ya Mbak. Sudah ya? Ya tadi tidak bisa di-unmute tadi minta tolong. Sudah aman ya sekarang ya Mbak Rani? Aman, baik, luar biasa. Mbak Rani, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sebelum saya bantu closing nih. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi dari narasumber ya. Misalnya boleh saya rangkum, tadi narasumber ini memastikan saat di masa pandemi kita harus melakukan berbagai hal yang kreatif dan juga produktif ya. Bisa seperti tadi di narasumber pertama kita mulai bisnis sesuai dengan passion yang kita suka. Kita juga bisa lebih memahami soal literasi digital, bisa mengasah critical thinking dan juga creative thinking, dan juga kita banyak mendapatkan insight baru tentang keamanan digital yang sungguh luar biasa dari berbagai narasumber kita. Nah, kalau dari sisi Mbak Rani sendiri, pernah nggak sih mengalami hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber di kehidupan nyata atau di kehidupan sehari-hari? Oke Mbak Mega, terima kasih banyak Mbak. Ya tadi sebelumnya terima kasih banyak untuk para narasumber yang sangat luar biasa ya, Bapak Dr. Dedi Kurniawan, kemudian Bapak Musugito, kemudian Bapak
Arianto, kemudian Ibu Arianto. Metiana ya, karena materinya sangat luar biasa sekali ya gitu ya. Jadi kalau ditanya gitu ya, dari pemaparan mulai dari Bapak Dedi sampai Bapak Arianto, bagaimana apakah ada hubungannya gitu ya, hubungannya dengan yang biasanya saya lakukan setiap harinya, pastinya ada banget ya Mbak ya. Mulai dari Bapak Dedi tadi, Bapak Dedi banyak menjelaskan terkait fokus gitu ya. Kita tuh harus fokus dalam misal ingin memulai bisnis contohnya dengan kita menyesuaikan sesuai dengan kompetensi dan juga kesukaan kita gitu ya. Dan juga gitu ya, bukan gitu ya Mbak ya. Karena kenapa? Kebetulan kan saya juga sedang membangun suatu bisa dibilang bisnis sosial ya tentang sampah gitu ya. Dan memang harus sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan gitu ya. Dan memang di setiap kegiatannya memang kita harus terus kreatif ya, kreatif, kemudian inovasi dan juga harus konsisten gitu ya. Karena kalau ditanya gitu ya, pengalaman saya di bidang lingkungan kurang lebih 10 tahun gitu ya. Ini hal yang perlu konsistensi gitu ya. Jadi seperti yang Bapak Dedi tadi jelaskan. Kemudian tadi kalau dikaitkan dengan pemaparan Bapak Musyuhito Saulin ya Mbak ya, terkait bagaimana sih penerapan dan contoh-contoh literasi digital gitu ya. Jadi ini bisa dibilang juga sangat terkait ya, karena kebetulan yang sedang saya kembangkan pun gitu ya, kita banyak mengisi workshop terkait kelas virtual gitu ya, karena kan sekarang kita sedang PPKM gitu ya, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya dengan gitu ya melakukan kelas virtual, kemudian juga melakukan pengarsipan digital gitu ya. Ini juga bisa menghemat kita semuanya ya. Sekarang kita Bapak Ibu peserta semuanya bergabung di sini ini tidak hanya dari satu desa, ya, mungkin dari satu kabupaten juga dan mungkin ada juga peserta juga yang di luar daerah ini seperti itu. Jadi memang ini sangat bagus banget gitu ya. Terlebih saat kita mungkin Bapak Ibu peserta semuanya ingin mencari pekerjaan, membangun jaringan dan juga sebagainya. Dan juga tadi saya suka banget waktu Bapak berbicara tentang kita harus selalu berpikir kritis atau critical thinking, kemudian membangun komunikasi dan juga kolaborasi gitu ya. Karena dengan kita membangun kolaborasi ini gitu ya, kita bisa menjadi kreator yang baik pastinya gitu ya. Ditambah lagi tadi saya juga banyak mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Metiana ya terkait hal-hal etika dalam berdigital gitu ya. Bahwa kita sebenarnya gitu ya, walaupun kita beretika secara digital, tapi alangkah baiknya kita juga beretika secara bagaimana etika secara digital juga kita lakukan seperti etika saat tidak berdigital gitu ya. Jadi memang perlu ada bahasanya tata krama gitu ya. Dan hal ini juga memang saya lakukan ya mulai dari bagaimana berkirim email, tidak hanya asal mengirimkan apa tulisan kosong saja terus dikirim kan tidak tahu maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi memang kita juga harus selalu mengajak masyarakat ya bagaimana kita hidup di era digital pun juga harus terus mengedepankan gitu ya etika gitu. Ditambah lagi gitu ya karena saya juga bersosial media terutama banyak membuat konten-konten di Instagram gitu ya. Jadi dalam membuat konten pun juga harus yang mendidik, menghibur, membujuk, mengisahkan cerita atau bisa dibilang storytelling. Saya paling suka tuh hobinya storytelling, Mbak. Jadi kalau Mbak lihat di Instagram saya gitu ya, setiap Instagram saya di feed-nya itu pasti ada cerita. Jadi bagi saya adalah ada sebuah cerita di video, ada sebuah cerita di foto. Karena di setiap foto atau setiap video yang kita unggah gitu ya, pasti ada cerita di balik itu gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ya peserta melihat Instagram saya highlight-nya banyak sekali, highlight perjalanan saya waktu dulu pernah ke Sumatera Utara. Perjalanan saya mau ke Aceh gitu ya. Jadi saya banyak menceritakan. Jadi memang saya suka banget yang namanya storytelling gitu ya. Ditambah lagi tadi dengan Bapak Arianto ya, penjelasannya ini saya suka banget karena pentingnya terkait keamanan digital ya. Jadi memang Bapak Ibu juga memang harus hati-hati ya, terutama dengan cara-cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mulai dari scam, spamming, phishing, dan juga hacking gitu ya. Dan memang ini yang saya lakukan setiap harinya, Mbak. Maksudnya adalah kita harus terus mengganti password dan update juga gitu ya. Dan beberapa banyak juga untuk mengecek apakah mungkin akun email kita dihack atau diapakan gitu ya. Terus kemudian saya juga selalu melakukan 2 verifikasi gitu ya, mulai dari HP, kemudian email. Jadi kalau misal ada yang login, bisa dapat notif, wah ini bukan di daerah ini nih, nah, gimana nih? Ya udah, lalu kita melakukan penyelesaian dengan baik, kita mungkin mau merubah passwordnya, terus kemudian juga melacak
device-nya di mana dan sebagainya gitu. Jadi ini bagian merupakan ilmu-ilmu yang baru gitu ya, dan saya juga banyak refleksi dari narasumber yang tadi banyak ceritakan pastinya, Mbak. Baik, luar biasa sekali. Betul sekali Mbak Rani apa yang tadi sudah Mbak Rani sampaikan ya. Artinya empat materi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber ini tentunya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisa sangat bermanfaat ketika kita menggunakan apa yang tadi sudah disampaikan dengan positif, produktif, dan juga kreatif. Sesuai dengan judul kita pada hari ini, kreatif dan juga produktif di masa pandemi. Luar biasa sekali Mbak Rani. Terima kasih banyak atas jawaban dan juga insight baru yang tentunya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, seperti yang tadi sudah saya informasikan, bahwa selain ada 4 penanya yang berhak mendapatkan imani, ada juga 6 penanya lain yang tadinya yang akan mendapatkan imani. Tentunya nama-nama tersebut akan kita tampilkan di layar. Segera kita akan tampilkan di layar untuk 6 peserta lainnya yang mendapatkan imani. Dan acara pada hari ini juga tentunya teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir berhak mendapatkan sertifikat. Dan kembali juga saya ingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram kita ataupun fanpage Facebook kita di @cyberkreasi. Silakan juga untuk visit atau kunjungi YouTube channel kita. Banyak sekali berbagai video menarik, video yang memiliki ilmu, berisikan ilmu yang tentunya bisa mengasah kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita masih menunggu 6 penanya yang tentunya berhak mendapatkan imani juga. Ada kegiatan di pagi hari ini. Baik, sehubungan sepertinya masih terfreeze. Saya akan bantu sebutkan ya. Baik, sudah ya. Silakan untuk on cam juga ya, sudah? Sudah hadir 6 penanya. Baik, saya bantu sebutkan ya. Di antaranya ada Rafika Hamdiani, kemudian juga ada Yustika, yang ketiga ada Maria Desi, kemudian juga ada Darwin Brutu, yang kelima ada Palwan R, dan yang keenam ada Agnes Simanjuntak. Luar biasa sekali. Selamat untuk 6 penanya. Beruntung tentunya yang juga berhak mendapatkan iman. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir, waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Artinya berakhir sudah kegiatan kita pada pagi hari ini. Luar biasa, pagi hari ini kita lakukan dengan begitu efektif, dengan begitu produktif. Saya juga ingin mengucapkan kembali ucapan terima kasih yang luar biasa kepada 4 narasumber kita. Di antaranya ada Dr. Dedi Perniawan, juga ada Dr. Meitiana Indrasari, kemudian juga ada Bapak Wakil kita yaitu Bapak Haji Mucibito Solin, juga ada narasumber tempat kita yaitu Bapak Arianto Tinambunan. Luar biasa, dan juga pada tadi juga sudah hadir KOL kita yaitu Mbak Rani Tianurlita yang sudah memberikan pengalamannya terkait penggunaan media digital di masa pandemi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum berakhir saya informasikan bahwa kolom absensi sudah ada di kolom komentar. Silakan untuk mengabsen diri bagi teman-teman yang memang belum absen. Juga saya informasikan untuk terus mengikuti berbagai kegiatan di Cakap Digital pada hari ini yang tentunya langsung sampai dengan bulan Desember, karena banyak sekali informasi dan juga insight menarik yang bisa didapatkan agar kita tetap survive di masa pandemi pada hari ini, dan mungkin entah sampai kapan nanti, semoga kita doakan bersama agar negara kita kembali pulih. Baik, demikian rangkaian demi rangkaian telah kita lalui bersama, sungguh menjadi kesan yang teramat indah bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber, kepada KOL, kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih. kasih banyak Bapak Ibu narasumber dan juga manajer. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Buat para guru di Pak Barat jangan lupa kuisnya tadi ya.
Baik, tentunya terima kasih kembali Bapak atas informasi